panjang aku Atanasia Suryadi Zaharul. Di sini, aku akan membahas materi tentang negosiasi. Selamat menyimak teman-teman semuanya. Oke teman-teman, aku langsung saja ya. Jadi, pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses interaksi antar dua belah pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi, setiap pihak berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pihak lain. Yang berikut adalah tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi yang pertama, mencapai kesepakatan. Menyatukan kepentingan yang berbeda menjadi solusi yang disepakati bersama. Yang kedua, mencapai keuntungan. Mencapai keuntungan bersama menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak. Lalu yang berikut adalah menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik, menghindari atau mengatasi perselisihan dengan cara yang damai. Lalu berikutnya adalah ciri-ciri teks negosiasi. 1. Melibatkan dua pihak atau lebih, bisa antara individu, kelompok, atau organisasi. Yang berikut, ada dua perbedaan kepentingan masing-masing pihak, yaitu memiliki keinginan atau kebutuhan yang berbeda. Yang berikut ialah bersifat persuasif, mencoba meyakinkan pihak lain agar mencapai kesepakatan. Yang keempat, mengutamakan solusi hasil akhir yang menguntungkan semua pihak. Lalu yang berikutnya adalah yang urutan kelima, ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang dihasilkan harus diterima oleh semua pihak. Jadi keputusan bersama itu harus diterima oleh semua belah pihak. Lalu yang berikutnya itu kita bisa lihat di sini ada struktur teks negosiasi. Struktur negosiasi itu yang pertama itu ada pembukaan, salam pembuka, perkenalan jika diperlukan, penyampaian maksud dan juga tujuan. Kita menyampaikan maksud dan juga tujuan kita. Lalu yang berikutnya adalah isi atau proses negosiasi. Pihak pertama menyampaikan keinginan atau penawarannya. Lalu pihak kedua memberikan tanggapan atau penawaran balik. Lalu pihak yang berikut yaitu terjadi tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Lalu berikutnya lagi ialah 3. Penutup. Nah, di sini otomatis jika dinegosiasi otomatis itu ada penutup ya. Kesepakatan final yang dicapai. Lalu yang berikutnya lagi ialah ucapan terima kasih. Ya teman-teman, jika kita sudah memulai negosiasi, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atau salam penutup. Dan ini adalah teknik-teknik negosiasi yang efektif yang bisa teman-teman gunakan jika diperlukan. Yang pertama, persiapan yang matang. Pahami kebutuhan dan batasan sebelum bernegosiasi. Jadi kita harus membuat keputusan yang pasang dan juga pahami apa yang akan kita butuhkan. Lalu yang kedua, komunikasi yang baik. Gunakan bahasa sopan dan jelas. Kita harus menggunakan komunikasi yang baik dan juga bahasa yang sopan dan juga jelas. Mendengarkan dengan aktif. Perhatikan apa yang diinginkan lawan negosiasi. Jadi kita harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh lawan negosiasi. Jangan terburu-buru. Berikan waktu untuk berpikir dan menawar dengan bijak. Kita tidak boleh terburu-buru ya. Kita harus menggunakan waktu dan kata-kata yang bijak untuk bisa melakukan tawar-menawar. Yang kelima, gunakan pendekatan. Cari solusi terbaik untuk semua pihak. Lalu yang berikut adalah contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, menawar harga barang di pasar, lalu diskusi gaji antar calon karyawan dan juga perusahaan, atau negosiasi proyek antar klien dan kontraktor, musyawarah antara pemerintah dan juga masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
lainnya. Atau misalnya kita juga ingin membeli ke kios, misalnya kita membeli ke kios di Bukuki atau Bukoi. Yang berikut jenis-jenis negosiasi. Yang pertama itu ada negosiasi formal. Dilakukan dengan aturan atau prosedur tertentu. Contoh, perundingan dagangan antar negara atau kontrak kerja. Terus yang berikut adalah negosiasi informal. Negosiasi informal bersifat santai tanpa aturan yang baku. Gak santai gitu, maksudnya kayak kehidupan kita sehari-hari. Contoh, menawar harga di pasar, meminta izin keluar kepada pasar malam kepada orang tua. Itu ya contohnya kalau kita misalnya kita pergi keluar kan. Negosiasi kolaborasi. Kedua belah pihak bekerja sama untuk solusi yang menguntungkan bersama. Contohnya, perundingan bisnis untuk menjalin kerjasama jangka panjang. Oke, teman-teman, yang berikut ialah negosiasi kompetitif. Apa sih negosiasi kompetitif? Itu pihak-pihak yang bernegosiasi mencoba mendapatkan keuntungan maksimal untuk diri sendiri. Itu contohnya apa sih? Contohnya ada penawaran harga dalam pelelangan. Karena ini orang saja itu. Menurut saya, prinsip-prinsip dalam negosiasi yang baik. Oke, prinsip-prinsip dalam negosiasi yang baik. Yang pertama itu ada solution. Solusi semua pihak merasa diuntungkan. Lalu yang kedua itu enggak memang. Yang kedua itu kita menghargai lawan negosiasi. Sopan dan tidak memaksakan. Kita harus sopan dan tidak memaksakan. Jika tidak diterima, jangan dipaksa. Lalu yang ketiga, fokus pada masalah. Kita emosi berdiskusi berdasarkan fakta dan juga kebutuhan. Kita harus fokus pada masalah ya. Kita juga harus berpikir kreatif untuk menemukan solusi yang alternatif yang menguntungkan semua pihak. Kita menemukan solusi dan juga alternatif untuk menguntungkan kedua belah pihak ya. Lalu yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam negosiasi. Yang pertama yaitu ada persiapan. Nah, persiapan ini kita pasti menentukan tujuan negosiasi. Kita harus menentukan tujuan negosiasi. Lalu kita harus mengumpulkan informasi tentang lawan negosiasi. Contohnya ini tentang apa ya? Debat ya. Menyusun strategi negosiasi. Kita harus menyusun strategi negosiasi apa yang akan kita gunakan. Kalian berikut ada yang namanya pembukaan negosiasi. Pembukaan negosiasi ini yaitu menjalin komunikasi yang baik, menyampaikan tujuan negosiasi. Lalu yang berikut ialah adalah 3 proses tawar-menawar, yaitu saling memberikan penawaran dan juga tanggapan. Kita saling memberikan penawaran dan juga tanggapannya menggunakan teknik persuasi dan juga diplomasi. Yang keempat itu ada kesepakatan, yaitu menentukan hasil akhir yang disetujui semua pihak. Jadi kita menyetujui hasil akhir yang sudah disetujui kedua belah pihak. Lalu yang berikut bisa dalam bentuk tertulis kontrak dan juga kesepakatan di sana. Kalau kontrak itu mungkin yang lebih ke untuk kesepakatan di kantor. Kalau itu mungkin di pasaran. Yang kelima ada implementasi dan juga evaluasi, yaitu menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat, lalu mengevaluasi hasil negosiasi untuk kedepannya. Lalu yang berikutnya juga adalah teknik-teknik. Ini ada teknik-teknik negosiasi yang efektif lagi. Ada ini agak-agak lebih berbeda. Yang pertama, menggunakan bahasa tubuh yang positif, senyum, kontak mata, dan juga postur tubuh yang terkesan. Lalu yang kedua ialah menyusun argumen yang logis, menyampaikan alasan dengan data dan juga fakta. Kita mengatakan alasan yang logis, kan? Lalu yang ketiga, membaca situasi dan lawan bicara, memahami posisi lawan agar bisa menyesuaikan seperti itu. Jangan lagi marah-marah, kita langsung tawar. Terus yang keempat itu tidak takut untuk mengatakan tidak. Jika kesepakatan tidak menguntungkan, berani menolak dengan sopan.
Kita harus berani mengatakan tidak jika itu tidak menguntungkan kalian. Harus bilang tidak atau yang sopan. 5. Menawarkan solusi alternatif jika ada hambatan. Coba ajukan opsi lain dan tetap menguntungkan semua pihak. Jika kita kurang diuntungkan, coba kita memilih opsi lain yang kedua belah pihak. Lalu ini ada kesalahan dalam negosiasi. Nah, yang pertama yaitu kurangnya persiapan, tidak mengumpulkan informasi sebelum negosiasi. Ya, kita memang sebelum negosiasi itu yang pertama itu ada persiapan ya, persiapan. Lalu yang kedua itu terlalu emosional, menggunakan amarah atau tekanan berlebihan. Kita tidak menggunakan amarah saat bernegosiasi dengan seseorang ya. Tidak mendengarkan lawan bicara, hanya fokus pada kepentingan diri sendiri. Teman-teman, saat negosiasi kita harus saling mendengarkan satu sama lain ya. Yang keempat, buru-buru mengikuti tawaran pertama, tidak mengeksplorasi opsi yang lebih baik. Kita harus berpikir panjang, apakah hasil negosiasi tersebut dapat menguntungkan kita. Ya teman-teman, saya harap materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila di saat penjelasan materi tadi ada yang teman-teman kurang pahami, saya memohon maaf. Terima kasih karena sudah menyimak video saya.